أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang ini dikhususkan untuk para wanita ya. Judulnya sudah jelas ya, ini Fiqih Wanita. Penulisnya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kemudian buku ini merupakan salah satu jawaban sekaligus bekal bagi kaum wanita untuk memahami hukum-hukum Islam. Ini saya baca judulnya saja, ini saya sepertinya sudah mampu merekomendasikan buku ini ya. Padahal saya belum buka isinya ya, tapi saya melihat tulisan yang ada di sampul saja, ini saya bisa jamin bahwa buku ini bagus ya, khususnya untuk kaum wanita ya. Ini penerbitnya dari penerbit Pustaka Tazkiyah. Bukunya tidak terlalu tebal, kemudian ini kecil ya dibanding buku lain. Ini ukuran A6 sepertinya ya, sebesar buku diari. Untuk desainnya juga sengaja dibuat seperti ini ya, karena memang target pembelinya itu para wanita ya. Jadi pink, bunga-bunga dan seterusnya. Ini kita cek tebalnya ada berapa halaman. Nah, ini tebalnya ada 183 halaman. Biar tidak penasaran, langsung saya perlihatkan saja seperti apa daftar isinya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini daftar isinya. Setelah pengantar, daftar isi mukadimah, masuk ke bagian pertama, hukum yang bersifat umum. Ini ada kedudukan wanita sebelum Islam, kedudukan wanita dalam Islam, upaya musuh-musuh Islam merampas kehormatan dan hak-hak kaum wanita. Ini zaman dulu, zaman Rasul sebelum zaman jahiliyah lah gitu ya, zaman jahiliyah. Kedudukan wanita itu sangat rendah, serendah-rendahnya ya. Bahkan diceritakan di sejarah itu, kalau ada yang melahirkan bayi perempuan itu, kalau tidak mau menanggung malu seumur hidup ya dibunuh ya. Jadi pas lahir itu dibunuh hidup-hidup, atau ada juga yang dibunuh gitu ya langsung. Jadi sebelum dikubur sudah dibunuh duluan, ada juga yang dikubur masih hidup. Ini saking rendahnya perempuan pada masa jahiliyah ya. Tapi setelah Islam datang, levelnya naik ya. Perempuan dalam Islam itu dimuliakan. Kemudian di bagian kedua, hukum tentang berhias bagi wanita atau tabarruj ya. Wanita dituntut berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Kemudian anjuran dan larangan bagi kaum wanita terkait dengan rambut kepala, alis, dan hukum mewarnai rambut. Nah, hal ini insya Allah sangat relevan dengan zaman sekarang ya, karena ini terjadi, hal-hal ini itu terjadi di zaman sekarang ya. Bagaimana hukumnya? Nah, ini teman-teman khususnya untuk para akhwat ya bisa dibaca. Kemudian hukum bersanggul dengan rambut palsu. Kemudian hukum mencukur alis. Nah, ini juga banyak ya sahabat kita para akhwat yang mencukur alisnya dan diganti dengan gambar ya, alis buatan pakai pensil. Kemudian hukum merenggangkan gigi untuk keindahan. Hukum membuat tato, mengecat dan mewarnai rambut, berhias dengan emas dan perak. Ini bagaimana hukumnya? Kalau misalnya anggaplah ceritanya di sini boleh atau halalnya, maka kita boleh melakukan. Tapi kalau misalnya di sini dilarang dengan dalil-dalil yang kuat, maka apa boleh buat? Kita tidak perlu ikut-ikutan ya. Walaupun kita pengen cantik misalnya, bukan kita sih, para akhwat ya. Kalau saya laki-laki. Kemudian di bagian ketiga ada hukum tentang haid, istihadah, dan nifas. Nah, ini juga di buku sebelumnya pernah saya share juga ya. Darah yang keluar dari
organ vital wanita itu ada 3, ada haid, ada istihadah atau penyakit, kemudian nifas. Di dalam masalah haid juga ini kadang-kadang banyak masalah ya. Kemarin-kemarin di saung Quran, di santri-santrinya itu ada yang haidnya itu sebulan itu bisa 3 kali. Dalam waktu sebulan 3 kali haid. Nah itu kan membingungkan. Apakah ini masih darah haid atau sudah bukan haid, ini penyakit. Nah di sini teman-teman para akhwat bisa mempelajarinya di sini ya. Di sini hukum tentang haid, umur berapa wanita mulai haid, hukum bagi wanita haid. Nah, apa saja yang boleh, apa yang saja tidak boleh ya bagi yang haid. Hukum as-sufrah dan al-qudrah. Apa tanda akhir haid seorang wanita? Nah, ini juga penting. Apa yang harus dilakukan seorang wanita ketika haidnya berakhir? Hukum yang berkaitan dengan istihadah. Kemudian yang harus dilakukan wanita mustahadah ketika dia dihukumi suci. Hukum nifas, hukum untuk wanita nifas mengkonsumsi pil penunda haid. Nah ini bagaimana hukumnya? Pil KB misalnya ya. Kemudian hukum aborsi. Aborsi menggugurkan kandungan ya, bayi dengan sengaja. Kemudian bagian keempatnya hukum yang berkaitan dengan pakaian dan hijab. Nah bentuk pakaian yang syar'i dan bagi muslimah itu seperti apa? Kemudian hijab. Di bagian kelima hukum khusus tentang sholat kaum wanita. Nah ini membahas tentang sholat ya. Wanita memiliki hukum tersendiri dalam sholat yang berbeda dengan laki-laki. Hendaknya ia tertutup dengan pakaian dan hijab yang lengkap. Keluar dengan tidak memakai wewangian, tidak keluar dalam keadaan berhias dengan pakaian atau perhiasan. Seorang wanita keluar untuk sholat id. Nah ini sebentar lagi ya. Saat ini Ramadan sudah tanggal 10. Sholat id sebentar lagi. Bisa dipraktekkan. Kemudian bagian ke-6 hukum khusus tentang jenazah bagi wanita. Yang wajib memandikan mayat wanita adalah kaum wanita lagi. Kemudian disunahkan dalam mengkafani mayat wanita dengan 5 lapis kain berwarna putih. 5 lapis ya kalau wanita. Kemudian apa yang harus dilakukan pada rambut jenazah wanita? Hukum mengirimi jenazah wanita. Haramnya ziarah kubur bagi kaum wanita. Masya Allah ini haram ya, ziarah kubur bagi wanita. Tapi tentu teman-teman harus baca seperti apa biar tidak kaget ya. Kalau tidak tahu ujug-ujug lihat haram ziarah kubur bagi kaum wanita, nanti persepsinya macam-macam. Tapi harus dibaca dulu mana dalilnya dan seterusnya. Haramnya niyahah. Niyahah itu meratapi ya, meratap. Tidak ikhlas lah gampangnya seperti itu kurang lebih. Bagian ke-7 hukum khusus bagi wanita dalam puasa. Nah sekarang lagi Ramadan ya. Yang wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian tentang haid dan nifas. Hukum larangan puasa bagi wanita haid dan nifas. Wanita hamil dan menyusui berpuasa. Nah ini sering jadi pertanyaan ya. Wanita hamil ataupun yang sedang menyusui harus berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa, qada dibayarnya itu seperti apa? Harus qada atau fidyah dan seterusnya. Apakah membahayakan dirinya, anaknya, atau keduanya? Bagian ke-8 hukum khusus bagi wanita dalam haji dan umrah. Ini sudah terlalu panjang ya. Paling saya baca ininya saja ya. Oh tapi sebentar lagi lah. Bagian ke-9 hukum khusus yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Mengambil pendapat wanita seputar pernikahannya. Syarat bagi wali ketika ingin menikahkan seorang wanita. Hukum memukul rebana bagi wanita untuk pengumuman pernikahannya. Seorang istri wajib mentaati suaminya dan haram mendurhakainya. Bila seorang istri merasa bahwa sang suami sudah tidak mencintainya tapi ia masih ingin hidup bersamanya, bagaimana solusinya? Yang harus dilakukan oleh seorang istri bila ia benci kepada suaminya dan enggan tinggal bersamanya, bagaimana lagi ini solusinya? Istri meminta cerai tanpa ada sebab syar'i, ancaman apa yang akan menimpanya? Saking tidak boleh ya. Kemudian kewajiban seorang wanita ketika telah habis statusnya sebagai istri. Iddah ada 4 macam. Kemudian apa yang diharamkan bagi wanita yang masih dalam masa iddah? Hukum meminangnya. Faidah. Kemudian bagaimana menjaga kemuliaan dan memelihara kehormatan bagi wanita? Nah ini teman-teman baca saja ya. Ini biar tidak terlalu panjang videonya. Untuk isinya sendiri ini saya perlihatkan selintas ya. Nih Masya Allah ya. Banyak dalil-dalilnya. Setiap halaman ini ada dalilnya ya.
Tuh, jadi insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekali lagi ini sangat saya rekomendasikan ya untuk wanita supaya tidak banyak pertanyaan yang mungkin meragukan. Kadang-kadang kita ragu kalau seperti ini boleh nggak ya gitu ya. Kalau seperti itu haram nggak ya dan seterusnya. Dan di sini sebelum kita bertanya ke luar gitu ya, bisa dipelajari dulu di sini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini buku sangat saya rekomendasikan. Berhubung ini kecil dan tipis, otomatis ini harganya murah ya. Otomatis ini harganya murah. Kemungkinan tidak sampai 50.000 ya, kemungkinan bocorannya ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku fikih wanita ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.